Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita boleh luar biasa, kita boleh baik, kita dalam keadaan selamat karena penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita menaikkan syukur dan mau menyembah Dia dengan hati yang terbaik. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Dia. Datanglah dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Amin. Engkau Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau mengajari kami Melewati badai langit biru. Amin. Kau yang buatku tenang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang Baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau yang mengajariku, Bapa yang mengajariku. melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik,
bersyukur pada saat hari ini Kau boleh pertemukan kami kembali, saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Kembali kami mengucap syukur, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, nama yang ajaib, yang luar biasa ya Tuhan. Kami rindu Engkau hadir dalam pagi hari ini, di tempat ini, di rumah-rumah hadirat-Mu boleh dinyatakan. Dan kami rindu senantiasa roh dari surgawi melingkupi setiap jemaat dari gereja ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas segenap kemurahan-Mu. Kami telah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau besertai kami. Kami bersyukur dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya siap puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidupku telah ditebus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Syalalala. 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 Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Telah ditebus. Shalalalalala, shalalalalala, oh ya 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 ya, shalalalalala, shalalalalala, oh. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oh, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Shalala, shalalalala, shalalalala, oh ya 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 ya, shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku, hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Amin. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Philadelphia, Kasih persaudaraan, kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, semakin dahsyat. berikan kemuliaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan itu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, anugerah-Mu, sukacita, penghiburan dan berkat yang luar biasa Tuhan. Di hari ini kami memberikan yang terbaik untuk nama-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami dan apa yang kami berikan berguna untuk pekerjaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bersyukur, berkati persembahan ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita agar hati kita lebih lagi rindu akan firman Tuhan, karena firman itu yang menuntun kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama sambut firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Amin. Haleluya. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, agar firman itu datang dengan tepat di tanah yang tepat, boleh bertumbuh, memiliki iman yang luar biasa. Haleluya. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Rindu firman-Mu Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
amin. Haleluya, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Amin. Katakan ku rindukan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Saat ini, Yesus. saat ini, Saat ini, Yesus. Shalom Bapak Ibu, salam sehat, puji Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu, dan biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kali ini akan saya beri tema tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Perjalanan bangsa Israel yang penuh dengan keajaiban. Dan saya percaya ini merupakan perjalanan yang sangat luar biasa di sepanjang abad. Mengapa? Karena dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai mereka dalam wujud tiang awan dan tiang api. Tiang awan mendampingi bangsa Israel pada siang hari. Di tengah padang gurun yang begitu panas, bangsa Israel merasakan keteduhan. Bangsa Israel merasakan kenyamanan. Mungkin kalau di sini di atas gunung, sejuk sekali. Ini wujud penyertaan Tuhan. Dan pada malam hari, Tuhan hadir dalam tiang api. Kita tahu bahwa di malam hari, padang gurun itu sangat dingin sekali. Tapi di situ bangsa Israel mengalami kehangatan dan tidak mengalami kegelapan karena terangnya tiang api yang menyertai bangsa Israel. Ini hal yang luar biasa. Dan tiang awan serta tiang api itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah umatnya.
di mana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan melindungi bangsa Israel dari berbagai macam ancaman musuh dan mara bahaya yang terjadi di padang gurun. Dan yang selanjutnya, bangsa Israel terpelihara hidupnya. Dan dia tidak mengalami satu kelaparan. Bahkan bajunya, alas kakinya tidak rusak selama perjalanan di padang gurun. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan berikan selama 40 tahun bersama Tuhan. Padang gurun berbicara tentang kesulitan. Padang gurun juga berbicara tentang penderitaan. Padang gurun juga berbicara tentang ujian hidup. Tetapi kita lihat di sana, bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun, dia mengalami satu kemenangan-kemenangan dalam peperangan. Dia mengalami banyak sekali mujizat demi mujizat. Ini di tengah-tengah padang gurun. Tanpa Tuhan, bangsa Israel tidak akan bisa hidup, bertahan di padang gurun. Untuk berjalan di padang gurun bersama Tuhan, supaya tiang awan dan tiang api itu ada bersama kita, yaitu kehadiran Allah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah selalu mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut. Yang harus kita lakukan adalah selalu mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut. Kita lihat Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di sini dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan dalam perkataan atau perbuatan, kita harus melakukannya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Tetapi saya heran, banyak sekali di antara kita suka tidak mengucap syukur. Suka tidak mengucap syukur. Yuk kita perhatikan karakter Israel pada waktu itu. Apakah kita sama dengan Israel pada waktu itu atau tidak? Karakter Israel yang pertama itu tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu tidak bisa diatur, tidak bisa menerima pendapat orang lain, ngeyel, mintanya menang sendiri. Itu Israel. Kemudian yang kedua, suka protes dan mudah tersinggung. Dia tidak mau disinggung, tetapi kok menyinggung orang lain, sangat pintar. Suka mengeluh. Meskipun bangsa Israel itu telah mengalami pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tiap hari dikasih makan roti mana. Bahkan di saat dia minta daging, Tuhan berikan puyuh yang betul luar biasa. Sampai dia keloloten. Banyak yang mati karena serakah. Itu Israel. Kemudian inginnya Tuhan menuruti apa kata mereka. Tetapi dia sangat sulit sekali untuk menuruti apa kata Tuhan. Bahkan dia sering menyalahkan orang lain.
bahkan menyalahkan Tuhan. Ini karakter dan sifat Israel pada waktu itu. Kalau kita sama dengan orang Israel ini, dengan karakter ini, berarti kita juga orang-orang yang tidak diperkenan Tuhan. Orang-orang yang patut dihukum oleh Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel itu untuk berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan hitungannya hanya bulan. Tetapi karena mereka bersungut-sungut, maka Tuhan putar sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun Tuhan latih bangsa Israel sampai bangsa ini dapat mengucap syukur dan tahu berterima kasih pada Tuhan. Mengucap syukur itu mujizat, Bapak Ibu. Saya sering mengatakan, juga Ibu Gembala, mengucap syukur itu mujizat. Mengucap syukurlah sebelum keinginanmu terjawab. Mengucap syukurlah sebelum segala sesuatu yang kau inginkan itu terjadi. Itu ucapan syukur yang sangat luar biasa. Hal ini pun juga dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus, apa yang Tuhan doakan? Dia berdoa, "Aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah mendengarkan doaku." Di saat Tuhan Yesus berdoa seperti itu, apakah Lazarus sudah bangkit? Belum. Lazarus masih dalam keadaan mati. Tapi di saat Tuhan Yesus mengucap syukur dan dia percaya apa yang dikatakannya terjadi, maka mukjizat terjadi, Lazarus dibangkitkan. Amin. Mengucap syukurlah meskipun segala sesuatunya belum terjadi. Dan mengucap syukurlah dalam kesusahan. Mengucap syukurlah dalam keadaan tidak baik. Dan mengucap syukurlah dalam keadaan yang baik. Amin. Ini adalah anak Tuhan yang akan mengalami mujizat demi mujizat di padang gurun. Saat ini Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun. Pandemi masih ada di bangsa ini. Pandemi mendatangkan satu ketakutan bagi sebagian masyarakat. Pandemi menghantam ekonomi hingga banyak orang kesulitan untuk mencari uang, mencari pekerjaan. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya atau merumahkan karyawannya. Tapi Tuhan inginkan di saat-saat seperti ini, kita harus mengucap syukur. Supaya tiang awan dan tiang api selalu berjalan bersama kita. Amin. Yaitu kehadiran Allah. Haleluya. Yang kedua, berdiam diri dan tinggal tenang. Untuk berjalan di padang gurun bersama Tuhan, kita harus berdiam diri dan tinggal tenang. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal
Berdiam diri itu yang bagaimana? Berdiam diri itu merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kau alami selama hidupmu ini. Berdiam diri juga mengoreksi hidup kita. Kok kita berbuat salah di hadapan Tuhan yang kita minta ampun dan kita perbaiki hidup kita supaya berkenan di hadapan Allah. Berdiam diri juga merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti janji-janji Tuhan. Supaya kita mengerti pertolongan Tuhan yang dahsyat di masa lalu, mujizat-mujizat Tuhan di masa lalu. Dan kita harus percaya di masa kini pun mujizat pun juga terjadi dan masih ada. Berdiam diri juga berdoa dan menyembah Tuhan. Jika hidup kita ini ada keintiman dengan Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan selalu berlaku atas hidup kita. Amin. Kemudian yang kedua, tinggal tenang. Tinggal tenang itu hidup percaya kepada Tuhan. Artinya hidup kita fokus pada Tuhan. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Di sana keadaan sangat menakutkan. Di sana keadaan sangat membahayakan. Di situ keadaan sangat tidak baik. Tapi jika kita dapat menguasai diri, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan itu. Orang yang tinggal tenang, orang yang dapat menguasai keadaan. Karena dia bersama Tuhan. Di zaman ini banyak sekali godaan-godaan. Banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan. Supaya hidup kita ini terpenuhi. Itu tawaran yang menghalalkan segala cara. Korupsi, mencuri, kedukun, supaya dapat pesugihan dan yang lain-lain. Atau mungkin hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tawaran-tawaran itu ada di depan kita. Tetapi jika hidup kita fokus pada Tuhan, kita tinggal tenang di hadapan Tuhan, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan itu. Amin. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Haleluya. Kemudian untuk berjalan di padang gurun bersama Tuhan. Supaya tiang awan dan tiang api itu selalu bersama kita. Memimpin kita, melindungi kita dan memelihara kita. Hidup kita harus kita percayakan pada Tuhan. Kita harus mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Galatia 2 ayat 20 mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan adalah orang yang mengerti bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jika hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jaminan atas hidup kita. Tuhan tidak akan membawa kita ke dalam celaka. Tuhan tidak akan membawa kita ke dalam hal-hal yang buruk. Tapi rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Meskipun kadang Tuhan izinkan sesuatu yang kurang baik terjadi.
tetapi itu untuk melatih iman kita, supaya kita mengerti rencana Tuhan. Amin. Karena Tuhan menginginkan orang yang berkualitas, bukan orang yang cengeng, bukan orang yang suka mengeluh, bukan orang yang suka protes, bukan orang yang suka menjelekkan orang, bukan orang yang tegar tengkuk yang susah diatur. Tapi Tuhan menginginkan orang-orang, umatnya yang memiliki kualitas rohani, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kepandaian kita pun juga tidak bisa menyelamatkan kita. Kita tidak bisa bersandar pada hal-hal itu. Karena semuanya tidak abadi. Semuanya bisa hilang begitu cepat. Tetapi jika hidup kita percayakan pada Tuhan yang memiliki kehidupan, yang memiliki satu keselamatan, yang memiliki satu janji yang indah, yang memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, kita tidak akan rugi. Dan apa yang menjadi janji Tuhan atas diri saudara dan saya pasti digenapi jika kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Dan biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan Yesus menjadi jaminan atas hidup kita. Dan biarlah tiang awan dan tiang api, yaitu penyertaan Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup kita, akan selalu kita rasakan. Dan kita selalu ada bersama Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan mujizat demi mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah kami boleh mengerti bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu menyertai hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan pegang kami dan Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu, dan terobosan-terobosan keuangan Engkau berikan pada umat-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, Engkau juga sembuhkan bangsa kami dari pandemi ini, COVID-19. Kami percaya Tuhan, bangsa ini Kau berikan kesehatan, bangsa ini Kau pulihkan, dan bangsa ini mengalami kejayaan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Presiden kami, Wakil Presiden kami, Joko Widodo dan Ma'ruf, TNI Polri, para menteri, dan seluruh aparat pemerintahan yang ada, dari bawah sampai atas. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati mereka dengan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya mereka dapat membangun bangsa ini dengan jujur dan takut pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu, engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi Tuhan dengan berkelimpahan. Diberkatilah di saat kau masuk mengurus rumah tanggamu. Diberkatilah di saat kau keluar mengusahakan pekerjaanmu. Perjalanan hidupmu pasti akan berhasil dan beruntung. Untuk itu jadilah berkat bagi banyak orang. Biarlah damai sejahtera Allah, shalom daripada Tuhan, menyertaimu dan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.